Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rizka Fenda. Saya ingin menjelaskan tentang larutan lakmus. Yang pertama dari cairan kunyit dan kol ungu. Oke. Kita tunggu penjelasannya ya di balik. Oke. Kita bahas tentang kunyit. Bahan dari kunyit. Nah, di situ ada lakmus merah dan lakmus biru. Nah, di lakmus merah dan lakmus biru itu mempunyai 5 larutan. Yang pertama, lakmus merah. Lakmus merah larutan pertama tidak berubah. Lakmus merah larutan kedua berubah menjadi basa. Larutan ketiga berubah menjadi netral. Larutan keempat berubah menjadi basa. Larutan kelima tidak berubah atau asam. Nah, terus lakmus biru larutan yang pertama berubah atau asam, yang kedua tidak berubah atau basa. Terus yang ketiga berubah atau asam, yang keempat tidak berubah atau basa. Nah, terus larutan yang kelima tidak berubah atau netral. Nah, lanjut. Dia mempunyai 2 indikator. Yang pertama, indikator alam, kunyit, dan indikator universal. Indikator alam mempunyai 5 larutan. Nah, larutan pertama ada tidak berubah atau disebut netral. Nah, larutan kedua berubah atau disebut asam. Larutan ketiga tidak berubah disebut netral, sama kayak larutan pertama. Nah, larutan keempat berubah atau basa. Nah, sedangkan larutan kelima tidak berubah atau netral. Nah, itu yang indikator alam kunyit. Nah, sekarang yang indikator universal terdiri dari 5 larutan. Yang pertama, larutan pertama ada 1 asam kuat, dan larutan kedua ada 8 basa lemah. Terus yang ketiga ada 5 asam lemah, yang keempat ada 10 basa lemah, yang kelima basa lemah. Terus yang ketiga ada 5 asam lemah, yang keempat ada 10 basa lemah, yang kelima ada 9 basa lemah. Oke, next ya. Sekarang kita tuh membahas tentang kol ungu. Nah, di dalam kol ungunya ini dia mempunyai indikator alam dan ferrofluorine. Nah, di indikator alam ini terdiri dari 5 larutan juga. Yang pertama berubah larutan basa, yang kedua berubah larutan basa, yang ketiga berubah larutan basa, yang keempat berubah larutan basa, yang kelima tidak berubah atau disebut netral. Nah, lanjut yang kata ferrofluorine. Nah, di dalam ferrofluorine ini terdiri dari 5 larutan juga. Yang pertama ada tidak berubah, yang kedua berubah atau asam kuat. Nah, yang ketiga tidak berubah, yang keempat berubah atau basa kuat, yang kelima tidak berubah. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang lakmus. Nah, di dalam lakmus ini ada lakmus 1, lakmus 2, lakmus 3, lakmus 4, lakmus 5. Nah, di dalam lakmus ini mempunyai kayak rumus. Nah, di dalam rumusnya itu ada yang lakmus 1 ada NaOH yang disebutnya amonia. Nah, yang lakmus kedua disebutnya HCl
atau asam klorida. Yang lakmus ketiga disebutnya NaOH atau disebutnya soda api. Nah, yang yang lakmus 4 disebut CH3COO, H asam asetat. Nah, yang kelima H20 aqueous. Oke, jadi materi ini tentang kimia, mempelajari tentang larutan-larutan dan kayak apa ya? Ya, kayak gitulah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.